Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kompetensi kinerja program pendidikan profesi guru periode 6 tahun 2022. Perkenalkan, saya Aditya Chandra Prasetya, mahasiswa program pendidikan profesi guru prajabatan mata pelajaran ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Berikut adalah praktik pembelajaran saya yang dilakukan di SMA Negeri 15 Surabaya pada tanggal 21 November 2022 secara luring dengan mengambil kompetensi dasar kerjasama dan perdagangan internasional. Pada pertemuan ketiga di subbab cara dan alat pembayaran internasional. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji ujian kompetensi kinerja program pendidikan profesi guru mengenai video praktik pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Pembelajaran ekonomi hari ini. Bapak lihat masih ada beberapa buku sebelumnya ya. Silakan dimasukkan dulu, buku ekonominya dikeluarkan. Sudah? Oke, baik. Saya siap-siap dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ekonomi muda 11 IPS 1. Siang. Oke, baik. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Baik, alhamdulillah. Mohon izin Pak Chandra buka masker ya agar suaranya bisa terdengar dengan baik. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan hal yang positif, yaitu berdoa. Baik, siapa yang mau memimpin doa di kelas ini? Oke, silakan situ. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih, Ziko. Oke, sebelumnya Pak Chandra absensi terlebih dahulu ya. Adelia, Hadir Pak. Alexander, Anastasia, Aurelia, Azahra, Katlina, Christopher, Rahelia, Reza, Rizky, Rogerio, Widiana. Kemana Widiana? Sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya. Sudah sejak kemarin atau baru hari ini? Baru hari ini. Oke. Joshua, Laurentius, oke. Baik, anak-anak masih ingat tidak dengan pembelajaran minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional. Coba kalau masih ingat teori perdagangan internasional, ada teori apa sama teori apa? Oke, teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yakin kemarin kita belajar itu? Apa? Kita belajar apa kemarin? Ayo. Nah, kemarin kita belajar mengenai kebijakan perdagangan internasional. Lupa ya. Oke, coba. Kalau tadi teorinya, sekarang kebijakan perdagangan internasional apa saja? Kuota impor ekspor. Kuota impor ekspor, Biaya impor ekspor. biaya impor ekspor, subsidi, Dan politik dumping. politik dumping. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Ingat Mbak ekonomi muda 11 IPS 1? Nah, hari ini kita akan belajar apa, Pak? Hari ini kita akan belajar ini. Nah, ada alat dan cara pembayaran internasional. Kalau kemarin sudah tahu kebijakannya, maka hari ini kita akan belajar mengenai alat pembayarannya.
Masa cuma tahu kebijakannya terus tapi kita tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, artinya kita harus tahu ini dulu. Paham? Oke, nah sekarang sudah siap semuanya? Bukunya sudah dikeluarkan? Oke, nggak ada yang ketinggalan ya bukunya ya? Alhamdulillah ada Pak. Alhamdulillah tidak ada. Coba nanti saya cek satu persatu. Oke, hari ini kita belajar apa sih Pak? Coba diperhatikan di papan tulis. Nah, hari ini kita akan menganalisis konsep dan kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional serta menyajikan dampaknya bagaimana terhadap suatu perekonomian. Masih sama seperti kemarin. Yang membedakan hanya ini subtopiknya kita akan belajar mengidentifikasi alat pembayaran dan sistem pembayaran, lalu menganalisis sistem kurs di dalam neraca perdagangan, mengumpulkan data informasi mengenai perdagangan internasional, terutama di kurs dan valuta asing. Itu akan kita bahas pada hari ini. Nah, pasti kalian bertanya kan, ngapain kita belajar ini? Ngapain? Ayo, belum ada yang tahu? Belum Pak. Oke, nah jadi hari ini anak-anak dengan model pembelajaran problem based learning atau seperti kemarin berbasis masalah, ya, anak-anak akan diarahkan untuk menganalisis bagaimana sih sebetulnya kurs dan alat pembayaran itu bekerja di perekonomian internasional seperti itu. Jadi biar kamu kalau keluar negeri bisa ngitung uang rupiah kalau ditukarkan ke mata uang asing itu berapa. Nah, kita pelajari hari ini. Siap semuanya? Siap. Ngapain aja Pak hari ini? Coba, yang pertama kita akan mengamati melalui video. Terus yang kedua menghubungkan alat pembayaran internasional itu ada banyak. Nanti kita hubungkan satu persatu. Nah, yang terakhir kita akan praktik perhitungan kurs dari video permasalahan yang sudah disajikan. Nah, sebelumnya silakan diakses handphonenya bisa dikeluarkan. Oke, coba silakan diakses modulnya dan medianya serta lain-lainnya bisa diakses melalui link tersebut. Nah, sudah? Belum? Oke. Sudah bisa diakses? PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, coba ini gambarnya siapa? Presiden Putin Pak. Pak Presiden? Putin. Putin. Ngapain ini Pak Presiden Putin? Sepertinya nampak marah ya? Panik Pak. Panik? Panik. Kenapa nak? Ada apa di berita itu? Mata uangnya jatuh Pak. Apa? Mata Saya lihat uangnya nih. jatuh Pak. Mata uangnya Jatuh. jatuh. Akibat apa itu? Akibat perang Pak. Akibat perang. Tepat sekali ya, beri plus yo Pak Sentiaki. Nah, jadi mata uang rubel ini jatuh dikarenakan adanya perang dengan siapa? Dengan Ukraina. Nah, hari ini kita akan mempelajari ini. Sebetulnya kenapa sih kok bisa mata uang jatuh dan lain sebagainya? Jelas? Oke, sekarang di sini kan ada akses modul online dan akses LKPD-nya. Silakan diakses dulu, silakan di-scan dulu nah. Oke, yuk, silakan di-scan. Sudah di-scan? Sudah Pak. Sudah diakses? Semuanya bisa mengakses LKPD-nya? Bisa? Oke, baik. Nah, kalau sudah bisa mengakses, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah Pak. Sudah. Oh ya, kemarin depan belakang ya. Oke, silakan merapat ke kelompok dulu. Oke, sudah. Nah, Pak Chandra akan bagikan LKPD-nya ya. Kan kamu sudah dapat LKPD online, tapi tetap Bapak akan
Sudah dapat LKPD semuanya? Oke, sudah dapat ya? Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, coba disimak orientasi permasalahan yang terjadi saat ini. Ya, apa yang terjadi di video berikut? Silakan disimak. Halo ekonom muda, kali ini kita akan mengikuti Pak Chandra yang sedang berlibur ke Jepang. Sebelum kembali, Pak Chandra hendak berbelanja beberapa cindramat. Barang yang dibeli meliputi seperti popcorn, coklat, sepatu olahraga Nike series terbaru, serta pernak-pernik khas Jepang lainnya. Setelah beliau hendak melakukan pembayaran pada kasir yang tersedia, beliau menyadari bahwa mata uang saat ini yang dibawa bukan yen, sehingga beliau perlu menukarkan ke money changer terdekat. Wah, kira-kira berapa rupiah ya yang dibutuhkan Pak Chandra nanti? Nah, oke. Coba sekarang waktunya kalian berdiskusi. Saya rasa cukup 5 menit ya untuk mendiskusikan mengenai permasalahan apa sebetulnya yang terjadi di dalam video tersebut. Silakan dikerjakan di LKPD sama dituliskan di LKPD online masing-masing. Oke, silakan. Ayo coba, terkait dengan apa tadi? Ada kesulitan? Tulisnya permasalahan yang terjadi apa kira-kira? Permasalahan yang terjadi. Pak Chandra jalan-jalan menukarkan lupa menukarkan uang rupiah. Oke, baik, sudah selesai? Sudah. Coba permasalahan, maaf, sebelumnya informasi ya. Informasi apa yang bisa kamu dapatkan di dalam video itu tadi? Oke, silakan, Esther. Pak Chandra lagi jalan-jalan di Jepang, Pak. Pak Chandra pergi jalan-jalan ke Jepang. Oke. Selanjutnya permasalahan apa yang ada di dalam video? Siapa? Andi. Oke, silakan nih. Gimana nih? Membeli beberapa cenderamata di Jepang. Nah, itu meliputi sepatu, popcorn, dan lain-lain. Pak Chandra membeli cindramata mulai dari sepatu, popcorn, dan lain-lain ya tadi ya nampaknya ya. Nah, terus ada permasalahan apa di Pak Chandra tadi di akhir video tadi? Permasalahannya. Coba. Ada yang mau mewakili menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak Chandra tadi lupa menukarkan uangnya, Pak. Pak Chandra lupa menukarkan uangnya ya. Begitu sampai di Jepang tapi beliaunya lupa menukarkan uang. Oke. Le dan Simbu kenapa itu kok dua ya dilepas satu yuk, dilepas satu. Nah. Anak permasalahannya tadi adalah seperti yang dijelaskan oleh Sentiaki, Pak Chandra itu suka jalan-jalan. Ya kan? Udah nyampe Jepang, belanja. Apanya yang tertinggal? Mata uang. Bahwasanya mata uangnya Indonesia dengan Jepang itu berbeda. Tahu nggak mata uang Indonesia itu apa? Iya. Ya, tahu ya. Kalau nggak tahu berarti nemen. Iya. Kalau di Jepang? Yen. Oke, yen ono yo diambil, yen gak ono nggak diambil. Oke, baik. Nah, jadi itu tadi ya mengenai informasi serta permasalahannya. Tahap kedua, coba kira-kira apa sih yang harus ibaratnya itu dilakukan oleh Pak Chandra? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Chandra? Nah, caranya adalah kalian silakan melakukan penyelidikan permasalahan
dengan menyimak video berikut. Ya, kira-kira solusi apa yang paling efektif menurut kamu dalam menyelesaikan permasalahan itu tadi? Ya, jadi di dalam LKPD-mu sudah ada videonya. Coba silakan disimak videonya bersama-sama. Kalau kurang jelas silakan diputar lagi di LKPD online kamu. Paham? Baik, coba silakan disimak videonya. Hai, saat kamu ingin pergi ke luar negeri, pasti kamu harus menukarkan nilai mata uang dengan mata uang negara yang akan kamu kunjungi, bukan? Nah, perbandingan nilai atau harga suatu mata uang dengan mata uang negara lain, misalnya nih, mata uang rupiah terhadap mata uang dolar, itu kamu bisa menyebutnya dengan kurs valuta asing. Di mana kurs sangat tergantung pada permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Yang berarti kurs valuta asing itu sangat fluktuatif. Ternyata ada beberapa sistem kurs yang diberlakukan oleh negara-negara di dunia loh. Ada sistem yang dapat diterapkan jika mata uang dibuat dari emas atau dijamin dengan emas. Maka perbandingan kurs atau nilai mata uang negara ditentukan oleh kadar emas masing-masing mata uang. Sistem ini kamu bisa menyebutnya sistem kurs tetap. Kalau sistem yang nilai kurs mata uang asingnya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran valuta asing ini dinamakan sistem kurs bebas. Dalam sistem ini, jika jumlah permintaan mata uang asing bertambah sedangkan penawarannya tetap, maka akan terjadi kenaikan nilai kurs mata uang asing. Sebaliknya, jika permintaan terhadap mata uang asing menurun sedangkan jumlah penawarannya tetap, maka akan terjadi penurunan kurs mata uang asing. Kamu mungkin tahu kalau permintaan terhadap valuta asing itu berasal dari importir dan para investor dalam negeri, sedangkan penawaran mata uang asing dilakukan oleh eksportir dan para investor dalam negeri yang melakukan investasi di luar negeri. Itulah kenapa naik turunnya kurs valuta asing tergantung pada faktor permintaan dan penawaran tersebut. Ada sistem yang hampir sama dengan sistem kurs bebas tadi. Hanya saja raja atau pemerintah di sini ikut berperan secara aktif dalam mengatur nilai kurs valuta asing. Oke, baik. Bagaimana? Sudah mulai paham? Oke, coba kira-kira literasi apa yang sekiranya kamu dapatkan barusan dari video ini? Silakan dituliskan. Kamu mendapatkan literasi berupa informasi apa saja mengenai video tadi. Terus coba dibuka halaman berikutnya di dalam LKPD kamu, solusinya. Perhatikan ya. Solusi apa yang sekiranya bisa kamu simpulkan untuk mengatasi permasalahannya si Pak Chandra. Oke? Coba silakan. Literasinya dulu, literasi apa dulu yang kamu dapatkan tadi. Terus bagaimana solusinya ya? Jangan lupa ya, LKPD online-nya juga dikerjakan. Sudah? Kelihatannya sudah ya? Coba informasi apa yang sekiranya ada di dalam video tadi, hasil literasimu. Coba, siapa yang mau? Oke, silakan Alex. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan kalau tadi video tersebut tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing ada banyak sistem seperti kurs tetap sama kurs mengambang. Kurs tetap sama kurs mengambang. Ya.
Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan siapa? Oke, Nyoman, silakan. Jadi saya dari kelompok 2 mau menambahkan bahwa kurs itu digunakan sebagai pedoman untuk menukarkan uang karena mata uang yang ada di dunia itu banyak, seperti ada dolar, terus ada yen, ada won, dan rupiah, dan juga yang lain. Oke, terima kasih. Beri aplaus yuk buat teman-teman. Oke, Alex nomor absen berapa, Lex? Saya nomor absen 2, Pak. 2, Nyoman? 25. Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh kedua teman kamu tadi, bahwasanya ada yang namanya valuta asing atau mata uang asing. Coba perhatikan di papan tulis. Nah, jadi di dalam kurs itu adalah cara penukaran mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, dengan valuta asing. Intinya seperti itu. Nah, sistem kurs sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada kurs tetap, kurs bebas, dan kurs bebas terkendali. Kita bahas satu per satu. Kalau kita menangani kurs tetap, artinya pertukaran kursnya dalam mata uang ditukarkan dengan mata uang asing itu sama, nggak akan berubah-ubah, karena dia berpatokan dengan apa? Cadangan apa tadi, Nak? Pinter, cadangan emas. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Terus informasi apa yang ada di dalam video tadi selain sistem kurs? Tadi Nyoman sudah menyampaikan bahwasanya ada pertukaran ya. Dengan adanya kurs ini sehingga terjadi pertukaran melalui kurs seperti itu. Nah, terus solusinya apa kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, silakan Felita. Kak Chandra bisa menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang yen terlebih dahulu. Berarti saya harus menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang yen terlebih dahulu. Sepakat semuanya? Setuju? Oke, berarti gimana nih caranya dan bagaimana sebetulnya cara penukarannya? Coba kita berliterasi lagi. Nah, coba silakan dikembangkan hasil dari diskusimu tadi mengenai sebetulnya apa saja sih yang diperlukan. Coba disimak videonya. Hai, ini ayahku. Dia seorang importir. Kali ini aku akan ikut melihat kerjanya. Aku akan mengenal beberapa cara dan alat pembayaran internasional loh. Kata ayahku, kalau kegiatan perdagangan internasional, baik kegiatan itu ekspor maupun impor seperti yang dilakukan ayahku ini, pasti akan disertai dengan pembayaran. Mungkin saat ini yang kamu ketahui, kalau alat pembayaran ini hanya dilakukan secara tunai atau full body money saja. Ternyata tidak hanya itu saja loh, ada pembayaran yang lainnya juga. Ada banyak alternatif yang bisa kamu gunakan sebagai bentuk transaksi. Nah, coba perhatikan ya. Tadi menurut si Nyoman kan hanya menukarkan mata uang rupiah ke mata uang yen asing ya kan. Nah, tapi ternyata ada banyak alat pembayaran. Coba kita kembangkan. Kamu sekarang buka di LKP di halaman berikutnya, hubungkan dan tarik garis kira-kira alat-alat pembayaran itu atau cara-cara sistem pembayaran internasional itu bagaimana pengertiannya. Silakan dilakukan. Gimana ayo? Cukup berapa menit kira-kira? Berapa menit? 10 menit? 1 jam? Wow. Sampai pulang? Iya. Nah, coba perhatikan di sini di papan tulis. Kita cocokkan bersama-sama ya. Atau ada yang mau maju? Dicocokkan bersama, oke. Coba letter of credit, jawabannya yang mana? Ya? Gimana yang keras, nah. Pembayaran yang menggunakan surat kredit untuk membayar sejumlah uang dengan
tanggal 1 tempohnya. Oke, coba kita contohkan ya. Oke. Jadi pada dasarnya letter of credit itu perjanjian yang diterbitkan oleh bank. Sampai sini paham mengenai sistem dan alat pembayaran yang beragam? Jelas? Ada berapa di situ, Nak? Ada 6. LC, Vessel, Bill of Exchange, cek, komoditas, emas, dan full bodied money. Coba ada yang mau menyampaikan lagi kira-kira apa saja? Siapa? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mulan. Apa saja? Coba diulangi lah. Jadi untuk pembayaran itu kan ada banyak, ada LC. Kalau LC tadi itu pembayaran inter dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya itu bank sebagai penjamin. Terus tadi ada juga namanya full bodied money. Kalau full bodied money itu dia pembayarannya dilakukan secara penuh dengan uang tunai atau bisa juga dengan komoditas. Jadi nilai barang yang didagangkan itu ditukarkan dengan komoditas tertentu yang mempunyai nilai yang sama dengan barang tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus yuk buat Mulan. Tepat sekali ya Mulannya. Kan Nyoman di awal menyampaikan ya bahwasanya kita bisa melakukan pertukaran mata uang asing antara rupiah dengan yen. Nah, gimana sih cara pertukarannya melalui kurs? Coba disimak video berikut ini. Nah, silakan disimak dulu bagaimana tata caranya. Terus anak-anak silakan dicoba di LKPD kamu ya. Kalau sudah dicoba di LKPD, di sini ada AR. AR untuk melihat secara nyata bagaimana kamu nanti bisa masuk ke ruangan virtual yang Pak Chandra sajikan. Ya, jadi Bapak sudah membuat ruangan virtual. Bagaimana proses pertukaran? Nanti kamu ibaratnya itu kayak masuk di bank secara virtual buat melihat pertukaran kurs saat ini tuh berapa nominalnya. Paham? Oke, nanti bisa di scan barcode-nya. Sekarang disimak video berikut ini. Bagaimana caranya ya? Hai, setelah kamu tahu apa itu kurs valuta asing di video sebelumnya, sekarang aku akan mengajakmu untuk membantu menangani nasabah bank. Iya, saat ini aku bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank ternama di kotaku. Berhubung sudah memasuki musim libur panjang, banyak orang yang berkeinginan untuk liburan ke luar negeri. Alhasil kamu bisa melihatnya, bukan? Bank tempat aku bekerja ini penuh dengan orang yang ingin menukarkan uang ke mata uang negara yang akan kamu kunjungi. Nah, bank sekarang sudah buka. Waktunya melayani nasabah. Eits, sebelumnya kamu sudah tahu belum bagaimana cara menghitung valuta asing itu? Kalau belum, aku kasih tahu dulu ya. Sekarang, bayangkan dirimu sebagai seorang teller bank. Nah, ketika kamu menerima uang asing dari wisatawan, berarti ibaratnya nih, kamu itu harus membeli uang asing tersebut. Saat kejadian seperti ini, kamu bisa gunakan kurs beli. Tetapi ketika kamu mengeluarkan uang asing dari bank, ibaratnya nih, berarti kamu menjual uang asing itu. Nah, kalau kejadian seperti ini, kamu gunakan kurs jual ya. Oke, sekarang kamu bisa membantuku dulu untuk menghitung valuta asing dari nasabah bank ini. Silakan dilakukan analisis dan evaluasi terkait permasalahannya tadi. Nah, coba diselesaikan di situ di dalam LKPD kamu, ya, diselesaikan di dalam LKPD kamu. Hitung bagaimana kebutuhan Pak Chandra sebetulnya. Berapa uang rupiah yang diperlukan Pak Chandra untuk berbelanja tadi? Coba silakan didiskusikan. AR-nya sudah ada di dalam videonya tadi ya. Oke, coba diakses, di scan dulu barcode-nya. Satu juta ada kembalian berapa, terus kamu ya hitung tadi kembalian ada kembalian
Gimana? Susah? Susah banget. Oke, kenapa? Christopher. Pusing, mumat, Pak. Pusing, yang lain pusing. Oke, gimana? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Siapa yang menemukan jawabannya? Coba siapa? Oh, Evelyn. Oke, sebelum Evelyn menjawab, kita ice breaking dulu biar refresh. Yuk, berdiri dulu semuanya. Biar nggak ngantuk dan nggak capek di siang hari ini. Oke? Kalau Pak Chandra bilang semut itu, maka jawabannya kecil. Kalau gajah itu besar. Oke. Paham? Coba bareng-bareng. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Oke, hati-hati. Fokus ya, fokus. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Oke, sekarang kita balik. Gajah itu kecil. Gajah itu, maaf, saya bingung sendiri. Gajah itu kecil, semut itu besar. Oke ya. Gajah itu kecil, semut itu besar. Coba. Gajah itu kecil, semut itu besar. Semut itu besar. Banyak yang salah. Gajah itu kecil. Ayo. Gajah itu kecil, semut itu besar. Ya, gajah itu kecil, semut itu besar. Reza masih salah. Oke, beri plus ya buat semuanya. Oke, silakan. Evelyn tadi mau maju, silakan. Oke, coba disimak ya. Perhitungannya Evelyn jawabannya berapa? Yang lain tetap menghitung. Oke, baik. Terima kasih. Evelyn, silakan duduk. Nah, coba perhatikan jawabannya Evelyn. Ini kan yang ditanyakan adalah berapa sih kursnya, ya? Berapa kursnya? Nah, ini hasilnya Evelyn 1.586.000. Pakai kurs apa ini, Lin? 122. Kurs jual apa kurs beli? Kurs beli. Oke, bagaimana? Sepakat semuanya? Atau ada jawaban lain? Oke, silakan, Loisa. Loisa jawabannya berbeda. Ya. Coba maju mungkin dibenarkan, nak. Yang mana yang salah? Coba. Yang sebelah mana yang salah, dong? Oh, salah di kursnya. Oke, ini hasilnya. Oke. Bagaimana? Terima kasih, Loisa. Nah, bagaimana, nak? Setuju sih jawabannya Evelyn apa Loisa? Loisa, Pak. Loisa. Tadi perbedaannya hanya di kurs ya, 125 sama 122. Benar. Nah, kira-kira kenapa kok pakainya kalau Loisa pakai kurs? Kurs apa? Kurs beli apa kurs jual? Jual. Kurs beli apa kurs jual? Kurs jual. Kenapa kok kurs jual? Kenapa kok kurs beli, ayo? Karena menjual. Karena kita punya rupiahnya, tapi kita tukarkan ke yen, sehingga bank itu membeli. Jadi pakainya kurs Jual. loh. Salah. Banknya membeli mata uang rupiah, berarti pakai kurs beli. Nah, coba perhatikan seperti ini ya. Jadi Pak Chandra kan butuh 13.000 Jepang yen ya. Nah, ini didapatkan dari pop, keroncong, sepatu dan pernak
per nik. Totalnya kalau di total butuhnya 13.000. Dari sini kita bisa menggunakan kurs beli karena mata uang rupiah itu sebagai valuta asing. Jadi otomatis 13.000 dikali 125 hasilnya adalah 1.625.000. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung bedanya kurs jual dan kurs beli? Paham? Paham ya. Jadi kurs jual itu ketika bank menjual falas. Kalau kurs beli ketika bank membeli falas. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, baik. Anak-anak, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, artinya pembelajaran kita sudah berakhir. Coba tadi siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa saja dapatnya? Silakan, siapa? Oh, Alex lagi, silakan Alex. Kita belajar mengenai kurs, cara pembayaran inter sama sistem falas. Oke, kurs, cara pembayaran intel dan sistem falas. Ada lagi yang lain? Siapa? Yang mau menambahkan mungkin? Cukup? Cukup. Atau mau merefleksikan gimana pembelajaran hari ini? Coba siapa? Materinya banyak, Pak. Materinya banyak, sulit. Terus apalagi yang kamu dapatkan? Oke, silakan Den. Gimana Den? Pembelajaran hari ini saya senang soalnya ada tampilan VR, tapi memang butuh waktu untuk memahami dengan membacanya kembali lagi, Pak. Oke, memang materi dalam alat pembayaran dan perdagangan ini agak lumayan sulit ya menurut kamu, tapi tetap ekonom muda semuanya mudah kalau mau belajar ya. Jadi dipelajari kembali materi hari ini dan jangan lupa di situ kerjakan latihan soal di dalam modulnya. Jadi silakan dikerjakan latihan soal di dalam modulnya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Jelas? Kalau sudah jelas, silakan LKPD-nya tadi dikumpulkan yang hard file. Nah, yang soft file atau yang berbasis Android silakan dikumpulkan, diberikan nama. Coba saya beri waktu dulu buat mengirimkan. Silakan. Sudah semuanya sudah dikirimkan? Oke, baik. Kalau begitu pembelajarannya hari ini saya akhiri. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ekonomi berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Bapak ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ekonom Muda 11.1.